Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lintang Laili Pangestu dengan NIM 122490037, Program Studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Di video kali ini kita akan membahas tentang lab view yang berisikan permulaan, data flow, atau aliran data, serta parallel processing atau pemrosesan paralel. Pertama, kita akan membuka aplikasi LabVIEW terlebih dahulu. Berikut adalah tampilan awal dari LabVIEW. Untuk membuka file baru atau membuka blank PI, kita dapat menggunakan shortcut Ctrl+N. Akan terdapat dua Windows yang terbuka. Yang berwarna abu-abu sendiri adalah front panel, adalah jendela yang berwarna abu yang berisikan input serta output dan merupakan jendela utama yang berinteraksi dengan pengguna. Sedangkan yang berwarna putih adalah blok diagram yang berisikan kode fungsional. Kedua jendela ini berisi bilah alat yang memberi kita kendali atas eksekusi program kita dan juga fitur pengeditan dasar saat dijalankan. Lalu di front panel sendiri terdapat run untuk menjalankan fungsi yang telah kita buat. Ada juga run continuously, di mana fungsi akan berjalan secara terus-menerus. Lalu ada abort execution yang digunakan untuk mengontrol eksekusi program dan digunakan bersama di antara dua jendela. Ada di front panel dan ada juga di blok diagram. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menambahkan kontrol dan indikator di front panel. Kita bisa menambahkannya melalui palette control dengan mengklik kanan, lalu palette control akan secara otomatis terbuka. Pada diagram blok secara otomatis akan memiliki ikon yang mewakili variabel kita. Untuk menambahkan fungsi di blok diagram, kita dapat melakukan hal sama, yaitu mengklik kanan. Kemudian palette fungsi akan terbuka. Sekarang saya akan menambahkan fungsi penambahan sederhana dengan menyeret dan melepasnya ke blok diagram. Karena ada begitu banyak fungsi di LabVIEW, kita dapat mencarinya dengan mengetikkan nama fungsinya melalui search. Seperti ini.
Karena fungsi ini tidak akan saya gunakan, maka akan saya hapus. Dan kita dapat mengetahui tentang fungsi tersebut secara detail dengan menggunakan shortcut Ctrl F. Berikut adalah informasi tentang fungsi tersebut. Namun, jika kita membutuhkan informasi yang lebih detail dan rinci, kita dapat mengklik Detail Help. Maka informasi lebih detail dan rinci akan terbuka. Sekarang kita akan menghubungkan programnya menggunakan wire atau kabel. Jika terdapat kesalahan pada kode kita, maka tombol run otomatis tidak dapat berjalan atau menjadi rusak. Dengan mengklik 2 kali pada kesalahan, secara otomatis akan menyorot di mana kesalahan terjadi. Karena fungsi yang tidak tersambung dengan terminal ini, panel kita yang menjadi rusak. Lalu kita akan sambungkan. Setelah itu kita mengambil masukan dari 2 kontrol, lalu akan mengeluarkannya pada 2 indikator kita. Sekarang saya akan menjalankan kodenya. Saya akan menetapkan nilai untuk 2 kontrol kita dan jumlahnya akan tampil pada indikator. Jika kita menggunakan highlight execution, maka kita dapat melihat aliran data yang bergerak melalui kode dan terus-menerus. Kemudian, jika kita menggunakan run continuously, maka kode akan berjalan secara terus-menerus.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang cep aliran data merupakan kode fungsional yang dieksekusi secara berurutan dan eksekusi secara berurutan tersebut yang akan dikendalikan oleh kabel yang dimasukkan ke dalamnya. Kita akan membuat konstan terlebih dahulu. Nol, sepuluh. Pada front panel sudah ada indikator dan kontrol. Saya akan menambahkan fungsi lain ke diagram blok saya. Saya akan menggunakan fungsi perkalian. Di LabVIEW memiliki konsep yang disebut aliran data, yang merupakan suatu blok kode fungsional yang tidak dapat dijalankan sampai kode blok fungsional sebelumnya selesai dieksekusi. Seperti yang dapat kita lihat bahwa fungsi penjumlahan kita harus selesai terlebih dahulu sebelum fungsi perkalian dapat diselesaikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang parallel processing atau pemrosesan secara paralel. Pemrosesan paralel adalah ketika dua buah kode dieksekusi secara bersamaan di dalam program yang sama. Pertama, kita perlu menambahkan while loop pada blok diagram dengan membuka fungsi palette dan navigasi ke bagian struktur. Lalu terdapat ikon merah yang disebut terminal bersyarat loop dan mengontrol apakah pengulangan while terus berjalan. Kemudian kita akan menambahkan while loop ke blok diagram yang kedua.
Karena loop ini benar-benar independen, saya dapat menghentikan loop teratas tetapi loop bawah terus berjalan. Hal ini dapat ditunjukkan karena perubahan yang saya buat pada kendali. Saya masih tercermin dalam indikator. Tetapi untuk loop atas, jika membuat perubahan pada kontrol, perubahan tersebut tidak lagi tercermin dalam indikator. Jika saya mengklik tombol stop bawah, maka seluruh program akan berhenti. Kemudian kita akan masuk ke dasar-dasar review untuk FRC atau First Robotic Competition. Video yang dibawakan oleh First Updates Now atau FUN Bitwitch seperti yang dijelaskan adalah episode pendidikan yang bertujuan untuk memperkenalkan para pemula, khususnya siswa pemula First Robotic Competition atau FRC, tentang dasar-dasar penggunaan perangkat lunak National Instrument atau NI, LabVIEW untuk aplikasi robotika. NI LabVIEW adalah alat serbaguna yang digunakan oleh para profesional di berbagai bidang teknik untuk mengembangkan sistem yang melibatkan petugas pengujian, pengukuran, dua kontrol. Mengingat pentingnya hal ini, NI berkolaborasi dengan FIRST untuk menawarkan siswa dan mentor yang berpartisipasi dalam FRC akses gratis ke LabVIEW, membina generasi insinyur dan ilmuwan berikutnya. NI LabVIEW adalah perangkat lunak rekayasa sistem profesional yang digunakan untuk bertujuan pengujian, pengukuran, dan kontrol, menawarkan akses cepat ke perangkat keras dan wawasan data. Ini banyak digunakan di berbagai sektor teknik, termasuk organisasi terkemuka seperti NASA, Ford, CERN, MIT, Boeing, dan Bosch. Di video tersebut menyebutkan bahwa ada 11 dan lebih dari 7.000 kampus menggunakan aplikasi LabVIEW. Dan banyak sekali perusahaan besar menggunakan LabVIEW. Contohnya seperti Ferrari, Lego, hingga Tesla. Ini adalah versi awal dari ruang kontrol misi SpaceX. Sebenarnya, hampir setiap layar di layar gambar ini menampilkan fitur LabVIEW. Termasuk Anda dapat melihat tombol batalkan di sudut kiri atas. Jadi, apa yang digunakan perusahaan lain saat ini dari industri LabVIEW, sehingga sebagian besar perusahaan luar angkasa seperti SpaceX dan NASA menggunakan kami untuk melakukan pengujian bersama. Dalam episode khusus ini, April Ridet, perwakilan NI, memberikan panduan komprehensif tentang memulai penggunaan LabVIEW untuk robotika. Sesi dimulai dengan langkah awal mengunduh dan menginstal perangkat lunak FRC yang diperlukan. Ini berkembang menjadi kegunaannya dalam proyek robotika. April membantu kita dalam membuat dan menyesuaikan proyek robot default
sebuah langkah mendasar bagi setiap pemula. April juga memandu kita untuk mengunduh dan menginstal LabVIEW untuk pemrograman FRC. Setelah itu, kita diminta untuk memahami lingkungan program LabVIEW. Kita diperkenalkan dengan dasar-dasar antarmuka LabVIEW, fitur-fiturnya, dan cara menavigasinya untuk memulai proyek baru atau memodifikasi proyek yang sudah ada. Kemudian bekerja dengan proyek robot default, April mendemonstrasikan cara memanfaatkan proyek robot default sebagai titik awal untuk memprogram robot. Hal ini melibatkan pemahaman struktur dan komponen proyek dan bagaimana mereka dapat menyesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik desain robot dan juga menunjukkan cara menavigasi dan memanfaatkannya secara efektif. Setelah itu, kita menambahkan dan memodifikasi kode robot. Episode ini memberikan wawasan tentang cara menambahkan fungsi baru ke robot dengan menulis atau memodifikasi kode. Hal ini penting untuk menyesuaikan perilaku dan kemampuan robot. Kita memanfaatkan dan menggunakan robot bawaan. LabVIEW hadir dengan banyak contoh bawaan yang sangat berguna untuk pembelajaran dan pengujian. April menunjukkan cara memanfaatkan contoh-contoh ini untuk memprogram dan menguji masing-masing fungsi robot yang sangat berharga untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kinerja robot. Contoh-contoh dari fungsi sebagai sumber berharga untuk mempelajari dan menguji berbagai fungsi robot. Dan kita juga diajarkan untuk menyesuaikan proyek robot default. April menunjukkan cara menyesuaikan proyek robot default agar sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing robot. Penerapan dan proses debug. Proses pemirsa mempelajari penerapan dan proses debug. Kita mempelajari cara menerapkan kode ke robot dan melakukan proses debug dasar. Hal ini penting untuk memastikan robot beroperasi sebagaimana mestinya dan untuk mengidentifikasi serta memperbaiki masalah apapun yang muncul. Pembaruan pertama sekarang didukung oleh Aliansi Biru yang menawarkan manfaat langganan eksklusif. Acara robotika pertama dan statistika dari tim Aliansi Biru, serta presentasi khusus tentang LabVIEW dan FRC. Manfaat langganan eksklusif oleh Aliansi Biru mencakup presentasi khusus tentang LabVIEW dan FRC. Proses 4 langkah cepat dan mudah untuk menyiapkan Roborio dengan LabVIEW. Sangat penting dalam memastikan kesiapan robot untuk kompetisi. Salah satu langkah krusial adalah memberi nama proyek dengan deskriptif dan nomor tim yang sesuai, sehingga memudahkan identifikasi dan manajemen proyek. Selain itu, penting untuk menginstal rangkaian pembaruan terbaru dan menghubungkan ke Roborio ke Catudaya dan PC untuk menyiapkan secara optimal. Langkah-langkah untuk mengatur proyek Roborio meliputi memberi nama proyek dengan deskriptif dengan nomor tim yang sesuai, sehingga memastikan keterpaduan tim dan kejelasan dalam pengelolaan proyek. Dengan demikian, proses persiapan robot dapat dilakukan dengan lancar dan efisien, memastikan kesiapan maksimal saat memasuki arena kompetisi. LabVIEW menawarkan fungsi jendela Explorer proyek yang mempermudah pengguna dalam mengelola proyek dan VI atau virtual instrumen dengan efisien. Melalui jendela Explorer proyek ini, pengguna dapat dengan mudah mengorganisir, menambahkan, dan mengedit berbagai elemen proyek.
Ini memungkinkan pengguna untuk memastikan bahwa perangkat terhubung dengan benar dan berfungsi seperti apa yang diharapkan sebelum implementasi kode secara penuh. Tidak hanya itu, panel depan dan diagram blok juga dapat digunakan untuk mengontrol eksekusi kode secara real-time, memungkinkan pengguna untuk memantau dan menyesuaikan operasi program saat berjalan. Dengan fitur-fitur ini, LabVIEW memberikan lingkungan pengembangan yang kuat dan intuitif bagi para insinyur dan pengembang untuk menciptakan solusi dan inovatif dan handal. Jendela eksekusi di LabVIEW adalah fitur yang paling penting yang memungkinkan para pemrogram untuk memantau urutan kode yang dieksekusi secara real-time selama menjalankan program. Dengan jendela eksekusi, pengguna dapat melihat jelas bagaimana setiap langkah dari kode mereka dilaksanakan, memungkinkan pemantauan yang teliti dan pemecahan masalah yang efektif. Namun demikian, penggunaan jendela eksekusi harus dilakukan dengan bijak karena dapat memperlambat kinerja kode, terutama jika digunakan dalam program yang kompleks atau berukuran besar. Oleh karena itu, disarankan untuk membatasi penggunaan jendela eksekusi hanya pada saat pemecahan masalah atau debug, dan tidak digunakan secara terus-menerus. Program berjalan secara normal. Selain itu, warna kabel dalam LabVIEW memiliki arti tertentu sesuai dengan tipe data yang digunakan, yang membantu pemogram dalam memahami dan mengelola aliran data dengan lebih efisien. Dengan memahami fitur-fitur ini, para pengembang dapat memanfaatkan LabVIEW secara maksimal untuk menciptakan solusi yang handal dan efektif dalam waktu yang lebih singkat. Dalam sebuah video tutorial, pembuatannya menekankan pentingnya menghubungkan input dan output dari sub-VI dengan benar dalam di LabVIEW. Hal ini bertujuan untuk menghindari masalah kecepatan motor yang berlebih yang dapat terjadi akibat ketidaksesuaian antara input dan output. Salah satu aspek yang membahas dalam video adalah pembuatan scalar joystick dengan LabVIEW untuk mengontrol kecepatan motor secara tepat. Pembuatan video menjelaskan bahwa langkah-langkah ini krusial dalam memastikan kontrol yang akurat terhadap pergerakan motor. Lebih lanjut, dalam penjelasannya, pembuat video menyoroti bahwa kecepatan motor yang terlalu tinggi dapat menimbulkan masalah, seperti matinya katrol karena arus listrik yang berlebih. Dengan demikian, video tersebut memberikan panduan komprehensif bagi pengguna LabVIEW untuk mengelola kecepatan motor yang aman dan efisien, serta meminimalkan risiko kerusakan akibat kelebihan beban. Dalam sesi presentasinya, pembicara memberikan penjelasan mendalam tentang cara membuat keputusan di LabVIEW menggunakan dua struktur utama, yaitu struktur kasus dan blok pilih. Pembahasan dimulai dengan menjelaskan tentang pengguna struktur kasus yang memungkinkan pengguna untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi boolean tertentu. Selain itu, Pembicara juga membahas tentang penggunaan blok pilih sebagai alternatif untuk membuat keputusan boolean tanpa perlu membangun struktur kasus yang lebih rumit. Selanjutnya, pembicara menjelaskan tentang penggunaan cluster di LabVIEW, sebuah fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengelompokkan tipe data yang berbeda menjadi satu unit atau lebih mudah dikelola. April menekankan bahwa pengguna cluster dapat meningkatkan keterbacaan dan efisiensi kode. Terakhir, April menggarisbawahi pentingnya pendapat bantuan konteks saat pemrograman di LabVIEW. Dengan memanfaatkan bantuan konteks,
pengguna dapat lebih mudah memahami fungsi-fungsi yang digunakan dalam pengembangan program, sehingga mempercepat proses pemrograman dan mengurangi risiko kesalahan. Dengan penjelasan yang jelas dan terstruktur dari April, para peserta dapat memperdalam dan pemahaman mereka tentang cara mengambil keputusan dan mengelola tipe data dalam review secara efektif. Dalam mempelajari dan menggunakan review, penting untuk memahami cara mendapatkan bantuan yang tersedia, serta contoh-contoh yang dapat memperkaya pemrograman. Salah satu cara yang mendapatkan bantuan adalah melalui bantuan konteks yang detail, yang dapat diakses dengan berbagai cara dalam antarmuka review. Bantuan konteks yang memberikan penjelasan yang jelas tentang fungsi-fungsi dan alat-alat yang tersedia, membangun pengguna memahami cara melakukannya dengan efektif. Selain itu, penjelasan tentang contoh-contoh FRC atau First Robot Competition juga dapat menjadi sumber bantuan yang berharga dalam program review. Contoh-contoh tersebut tidak hanya memberikan panduan yang praktis, tetapi juga memperlihatkan penerapan nyata dari konsep-konsep yang diajarkan dalam konteks kompetisi robotika. Selanjutnya, dalam proses debugging, pengguna dapat menggunakan prompt dalam review untuk memantau data perantara dan memperbaiki kesalahan dalam kode dengan lebih efisien. Ini merupakan teknik yang sangat berguna untuk mengidentifikasi masalah dan memperbaikinya dengan cepat. Terakhir, penjelasan tentang menjalankan kode sebagai startup di Roborio juga diperlukan, serta perbedaannya dengan penerapan kode secara langsung. Memahami perbedaan ini membantu pengguna mengatur konfigurasi robot dengan benar dan memastikan bahwa kode berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan saat memulai perangkat. Dengan memanfaatkan sumber-sumber bantuan ini, pengguna review dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang pengembangan perangkat lunak, meningkatkan efisiensi, dan mengatasi tantangan pemrograman dengan lebih percaya diri. Startup adalah pilihan yang aman untuk mematikan dan menyalakan kode. Memastikan bahwa robot berfungsi dengan benar pada awal setiap sesi. Selain itu, ada giveaway Roborio yang menarik untuk diikuti. Memberikan kesempatan bagi para peserta untuk memenangkan perangkat penting dalam kompetisi. Selain giveaway, mahasiswa yang berminat juga untuk memiliki banyak kesempatan magang di National Instrument atau NI, memberikan pengalaman berharga bagi industri teknologi. Namun, dalam pengalaman lapangan sering terjadi banyaknya masalah dalam mendapatkan kedua umpan kamera secara simultan. Untuk mengatasi masalah ini, saran umum adalah untuk melakukan streaming kamera robot sekecil mungkin untuk memudahkan pengelolaan data, sehingga memastikan kelancaran pengguna kedua kamera bersamaan. Dengan demikian, para peserta dapat memanfaatkan kesempatan yang ada baik dalam kompetisi maupun pengembangan karir mereka di dalam industri teknologi. Dalam prestasinya, pembicara atau April menggarisbawahi pentingnya 3 hal utama dalam pengembangan tim robotika: memperbarui dokumentasi, membuat robot dengan parameter yang dapat diperbarui, dan mempelajari reviews yang efektif. Pertama-tama, April menekankan pentingnya memperbarui dokumentasi sebagai persiapan untuk tahun depan, serta menetapkan prioritas yang jelas dalam pengembangan tim. Dengan dokumentasi yang terkini dan terperinci,
tim dapat menghindari kebingungan dan mempertahankan arah yang jelas dalam proyek mereka. Selanjutnya, April menjelaskan cara membuat robot dengan parameter yang dapat diperbarui menggunakan format seperti XML, JSON, atau file text. Ini memungkinkan tim untuk dengan mudah mengubah parameter robot tanpa perlu memodifikasi kode inti, mempercepat dengan mudah mengubah parameter robot tanpa perlu memodifikasi. Terakhir, April membahas tentang pengajaran live view yang efektif dan pentingnya membangun program yang baik. Dengan pengajaran yang efektif, tim dapat memanfaatkan fitur-fitur live view secara maksimal. Sementara pemrogram yang baik akan mampu mengoptimalkan kinerja robot dan mengatasi tantangan pemrograman dengan percaya diri. Dengan memperhatikan 3 aspek ini secara menyeluruh, tim dapat mengembangkan strategi yang kuat dan meningkatkan kinerja mereka dalam kompetisi robotika. Di akhir episode ini, bahkan mereka yang tidak memiliki pengalaman sebelumnya dengan live view diharapkan mampu menjalankan robot. Mereka akan mempelajari cara menyesuaikan dan menyebarkan kode ke robot menggunakan live view, serta melakukan beberapa tugas debugging mendasar. Episode ini menjadi landasan yang kokoh bagi para siapapun yang ingin memulai program robotika, khususnya dalam konteks First Robotic Competition. Video ini membahas dasar-dasar live view untuk FRC, termasuk pengguna panel depan dan diagram blok, pembuatan robot dengan parameter yang dapat diperbarui, penggunaan struktur kasus dan blok pilih, serta pentingnya debugging dan orientasi perangkat lunak. Video ini juga memberikan informasi tentang kesalahan umum yang muncul pada robot dan cara mengatasinya. Sekian untuk pembahasan live view di video kali ini. Terima kasih.